Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Yuli Andrianti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Majalengka. Video kali ini akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya berterima kasih kepada Bapak Denden Nurjaman selaku fasilitator dan Ibu Sri Rahayu selaku pengajar praktik yang telah membimbing saya selama ini. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Setiap orang memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Guru berperan mengarahkan murid dalam mengontrol dirinya sendiri. Guru berperan menuntun murid menumbuhkan motivasi intrinsiknya sehingga dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat dirumuskan bersama murid dalam bentuk keyakinan kelas. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan antara budaya positif dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud ketika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, penghargaan, atau hukuman. Teori kontrol. Setiap orang memiliki kontrol atas dirinya sendiri, termasuk murid. Murid memiliki kemerdekaan, cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Dalam menciptakan disiplin positif, guru perlu menghilangkan ilusi berikut ini.
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi manusia yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol guru yang diharapkan dapat muncul yaitu posisi manajer. Guru memfasilitasi murid dalam mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Kebutuhan dasar manusia. Terjadi perubahan paradigma bahwa realita kebutuhan seseorang berbeda-beda. Guru perlu memahami pandangan murid tentang dunianya karena setiap murid memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku yang ditunjukkan oleh murid didasari oleh keinginannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas dapat berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Berikut merupakan perubahan pemikiran yang saya alami. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang menarik bagi saya adalah ketika menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh murid di sekolah. Dengan segitiga restitusi, murid tidak mendapat hukuman atau penghargaan, melainkan murid mempunyai motivasi intrinsik menyelesaikan masalahnya dan ingin menghargai dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal yang menarik bagi saya ketika mempelajari modul budaya positif adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum.
Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan ketika mengalami hal tersebut adalah merasa bersalah karena selama ini saya sering memberi hukuman kepada murid yang salah ataupun memberikan penghargaan kepada murid. Saya menyesal dan ingin memperbaiki cara dalam menghadapi setiap kejadian bersama murid secara bijaksana. Penggunaan restitusi sangat baik diterapkan di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik. Saya sudah dapat mengatur emosi, tidak langsung marah kepada murid. Saya sudah berdialog dengan murid untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhinya dengan menunjukkan perilaku tersebut. Murid sudah dapat menemukan solusinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sesuai nilai-nilai yang dihargainya. Hal yang masih perlu diperbaiki yaitu saya belum konsisten dalam menerapkan budaya positif yang telah dipelajari, sehingga beberapa murid masih ada yang melakukan kesalahan yang sama. Tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan masih perlu diperbaiki. Saya masih terpaku pada contoh pertanyaan-pertanyaan yang ada pada modul 1.4. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Atau ibu juga akan merasakan seperti itu ketika di posisi kamu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekelas maupun sekolah? Ya, masih ada hal penting untuk dipelajari supaya dapat menciptakan budaya positif, yaitu mempelajari pendekatan sosio-emosional yang dapat mewujudkan terjalinnya hubungan yang positif antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Sekian pemaparan koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.